Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qahhar wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin al-abrar sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil athhar wa ala tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila daril qarar. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa-doa. Bahkan kalau dihitung jumlahnya bisa mencapai ratusan. Dari sekian doa itu ada doa yang selalu dibaca dengan istiqamah dan mudawamah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Abdullah bin Umar bercerita, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika masuk waktu sore dan ketika masuk waktu pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati ila akhir doa. Ya Allah, aku minta kepadamu al-afiyah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunan dan al-afiyah dalam agamaku, di duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku. Bahkan Rasulullah tidak hanya berdoa, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membaca doa ini dan memulazamahkan doa ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, allimni syai'an as'aluhu Allah taala azza wa jalla." Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu di mana dengan sesuatu itu aku minta kepada Allah azza wa jalla. Qala salillah al-afiyah. Mintalah kamu kepada Allah al-afiyah. Famakastu ayyaman. Tsumma ji'tu. Setelah itu aku diam beberapa hari. Kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, allimni syai'an as'aluhu Allah. Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu, dengan sesuatu aku minta kepada Allah. Faqala li, berkata Rasulullah kepadaku, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillahil afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Tentang al-afiyah juga Abu Bakar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau Abu Bakar berdiri atas mimbar, kemudian beliau menangis. Ingat kepada tangisan Rasulullah, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awal 'ala al-mimbar, summa baka.
Rasulullah berdiri atas mimbar pada tahun pertama hijrah dan beliau kemudian nangis. Faqala, beliau berkata, "Sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fa inna ahadakum lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal 'afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan al-'afiyah, karena tidak ada seorang yang diberi setelah diberi keyakinan, setelah diberi keimanan yang lebih baik daripada al-'afiyah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu al-'afiyah? Al-'afiyah itu dalam beberapa kamus diartikan dengan as-sihhatut tammah, kesehatan yang sempurna. Artinya apa? Kesehatan dan keselamatan. Artinya apa? Kesehatan lahir dan batin. Sekedar contoh saja. Dalam salah satu doa yang juga selalu dibaca Rasulullah pagi dan sore, yaitu yang berbunyi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah aku afiat dalam tubuhku, dalam jasmaniku, dalam jasadku. Berilah aku afiat dalam pendengaranku, berilah aku afiat dalam penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Maknanya apa? Kesehatan jasmani bukan hanya sehat secara lahir, tanpa ada cacat, sehat, tidak sakit, tapi sehat lahir dan batin dalam jasmaninya. Jasmaninya tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dalam pendengaran, bukan hanya bisa dengar, tidak tuli, bukan, tapi pendengarannya digunakan untuk hal-hal yang baik. Begitu juga dengan penglihatan, bisa melihat secara zahir, tapi bisa saja nikmat ini tidak mendapat afiat. Penglihatannya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba kalau diberi al-afiyah oleh Allah dalam agamanya, maka dia insyaallah akan selamat dari fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat. Dia akan bangga dengan kebenaran yang dia miliki, dan dia tidak akan menoleh sekalipun terhadap kebatilan walaupun banyak pendukungnya. Tapi kalau seorang hamba sudah mendapat musibah dalam agamanya, maka semua amalan jelek yang dia kerjakan, dia katakan itu perbuatan yang baik. Setan akan menggodanya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu doa Rasulullah juga isinya yang berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami terjadi pada agama kami. Seorang hamba kalau diberi afiat oleh Allah dalam dunianya, maka dia akan tenang dalam hidup, akan dipermudah oleh Allah segala urusan hidupnya, akan ditutup oleh Allah segala aibnya, dan akan diamankan oleh Allah dari ketakutan-ketakutan. Dan begitu juga dengan manusia juga, dia akan selamat dari godaan manusia, dari tipu daya mereka, dan dia akan menerima mawaddah, cinta dan kasih sayang dan rahmat dari manusia. Seorang hamba kalau sudah diselamatkan oleh Allah, diberi afiat dalam hartanya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dan akan memberi barokah dalam hartanya. Tapi apabila Allah sudah tidak memberi afiat dalam harta seseorang, maka dia pasti akan banyak menemukan musibah. Hartanya akan musibah berbalik kepada dirinya. Sebanyak apapun hartanya, tidak membawa barokah kepadanya. Seorang hamba kalau diberi afiat dalam jasadnya, dalam jasmaninya, dalam fisiknya, maka dia akan hidup dengan tenang, akan selamat dari segala macam penyakit, dan dia merasa tenang ketika makan, enak apapun yang dimakan selama itu halal, dan dia akan menemukan ketenangan ketika tidur, menemukan istirahat yang enak dalam hidupnya. Tapi apabila seorang hamba tidak dicabut afiat dari dalam tubuhnya, maka dia akan menggunakan tubuh tersebut untuk hal-hal maksiat dan haram. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin, seorang hamba kalau diberi afiat oleh Allah dalam keluarganya,
maka dia akan melihat keluarganya itu sebagai qurrata a'yun. Orang-orang, anak-anak, istrinya menyenangkan hatinya. Anak-anak yang soleh, yang taat. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu mendapat musibah, mendapat bala, dicabut afiah dari keluarganya, maka dia akan menemukan masyaqqah, kesulitan dalam hidupnya, kesempitan yang ada, pertengkaran, pertikaian di tengah keluarganya, dan tidak ada rahmat, kasih sayang di tengah keluarganya. Dari Abdullah bin Miswar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hisat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Barang siapa yang ketika masuk waktu pagi, dia aman di tengah keluarganya, aman dalam dirinya, aman di jalan, dan diberi keselamatan tubuhnya, dia memiliki apa yang dimakan pada hari itu, maka seolah-olah dunia ada di tangannya, dikumpulkan pada tangannya. Kita kalau mendapat afiah dari Allah SWT ketika kita mati dan di akhirat nanti, maka insya Allah kita aman dari fitnatul qabri, aman ketika kita menghadap cobaan dalam kuburan, dan di akhirat kita insya Allah aman di hari kiamat ketika hisab, ketika mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah indahnya al-afiyah dan alangkah banyak barokah yang kita dapat dari afiyah. Buah-buah yang manis akan kita dapat dari afiyah. Mari seperti Rasulullah tadi anjurkan, kita banyak membaca doa ini, minta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu akan didapat untuk sana dengan beberapa cara. Di antaranya kita harus berusaha sebisa mungkin untuk selalu berusaha selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu minta al-afiyah kepada Allah. Yang kedua, kita hendaknya meningkatkan kualitas keagamaan kita. Jangan hanya at-taqlidul a'ma, kita beragama hanya ikut-ikutan saja. At-taqlidul a'ma, fanatisme buta, tidak tahu ini, tidak tahu itu, asal ini, asal itu tidak baik. Selama kita masih belajar, mari kita belajar dan bertanya. Hadir ke majelis-majelis taklim, tanya apa yang kita kerjakan supaya kita tahu, punya dasar ala basiratin. Yang ketiga, kita harus istiqomah untuk mengamalkan dua syarat doa agar doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, mengijabahi doa yang berdoa kepadaku apabila berdoa kepadaku, idza da'ani, tapi dengan syarat falyastajibu li, hendaklah mereka itu mengikuti petunjukku, menjalankan perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, jauhi kesyirikan, terus beramal soleh. Itu dua syarat agar doa kita diterima. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat jalan kebenaran. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, beri rahmat kami ya Allah, beri kami petunjuk, dan berilah kami al-afiyah, yaitu kesehatan dan keselamatan lahir dan batin, warzuqna, dan beri kami rezeki. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wahmaduhu washkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allahu bidunubikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ala wa sallu wa sallimu ala al-Mustafa al-Mukhtar kama amarakum bidzalika al-Azizul Jabbar.
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم عافنا من الشرور والآفات وعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.